Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Dia Anggraini dengan NPM 2042200015. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kebutuhan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Menurut Meldina, Agustin, dan Harahap pada tahun 2020, dalam kurikulum ini, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Adapun tujuan khusus bagi peserta didik dalam mempelajari IPS pada kurikulum 2013. Yang pertama, dapat membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, maka perlunya mengasah critical thinking peserta didik. Yang ketiga, membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik. Berikut kajian pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada struktur keilmuan. IPS merupakan penyesuaian dari berbagai struktur keilmuan atau cabang ilmu sosial, seperti antropologi, geografi, sosiologi, hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Cabang ilmu tersebut memiliki integrasi yang sesuai. Misalnya, geografi memberikan wawasan mengenai letak wilayah, sejarah membahas mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ekonomi membahas mengenai macam-macam kebutuhan manusia, dan lain sebagainya. Maka, kompetensi dasar IPS merupakan bagian dari berbagai struktur keilmuan atau cabang ilmu sosial yang kemudian dikemas dalam tema-tema tertentu. Yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Dalam memahami karakteristik perkembangan peserta didik, peran pendidik sangatlah penting bagi proses perkembangannya. Tidak hanya pendidik, tapi peran lingkungan keluarga dan teman sebaya juga mempengaruhi perkembangannya. Materi IPS di SD pada kurikulum 2013 dalam memahami karakteristik perkembangannya berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Misalnya materi ajar mengenai nilai-nilai sosial akan mengoptimalkan perkembangan sosial emosional peserta didik. Selain itu, materi ajar mengenai nilai karakter yang terkandung dalam setiap proses pembelajaran dapat menumbuh kembangkan perkembangan moral spiritual peserta didik. Yang ketiga ada HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Perubahan kurikulum 2013 di jenjang SD mengacu pada penerapan proses pembelajaran tematik integratif dengan pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS bagi peserta didik. HOTS mencakup kecakapan dalam memecahkan masalah, kecakapan dalam berpikir kritis, kreatif, dan mengambil keputusan. Apabila dikaitkan dengan materi pokok IPS di SD, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini salah satu contohnya di kelas 4 pada KD 3.4 semester 1 yang di dalamnya terdapat stimulus berupa bacaan yang kemudian peserta didik mampu menelaah dan menyimpulkan isi dalam bacaan tersebut. Karena menggunakan istilah menelaah dan menyimpulkan, maka dalam kata kerja operasional menurut Bloom, kata tersebut termasuk dalam C4 atau menganalisis. Yang keempat, literasi finansial. Literasi finansial adalah rangkaian aktivitas untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik. Dalam hal ini, literasi finansial mencakup pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk mengelola keuangannya dengan bijaksana. Tuntutan keterampilan pada abad 21, setiap individu setidaknya memiliki 6 literasi dasar, salah satunya yakni kemampuan dalam literasi finansial. Relevansi literasi finansial terhadap IPS di SD adalah IPS memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai literasi finansial dan memberikan edukasi pada peserta didik.
Selain hal tersebut, sebagai contoh hal kecil, sekolah juga menanamkan nilai-nilai literasi finansial seperti membiasakan anak agar menabung. Misalnya, guru mengarahkan peserta didik untuk menyisihkan uang jajannya untuk ditabung dengan menuliskan dalam buku tabungan masing-masing siswa. Maka dalam hal ini, siswa terbiasa untuk tidak menghabiskan uangnya dan termotivasi untuk mengelola keuangannya. Yang kelima, literasi budaya dan kewargaan. Dalam pembelajaran, literasi budaya dan kewargaan merupakan wadah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa untuk melestarikan budaya Indonesia serta memberi pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam pembelajaran IPS di SD, penerapan literasi budaya dan kewargaan dapat diberikan melalui bahan bacaan yang bertema budaya dan kewargaan. Hal ini tidak hanya menumbuhkan literasi budaya dan kewargaan, namun juga menumbuhkan literasi baca tulis siswa. Yang keenam, literasi digital. Literasi digital yaitu keterampilan seseorang dalam mengoperasikan media digital dan media komunikasi. Dalam hubungannya dengan pembelajaran IPS, literasi digital merupakan sarana untuk pengembangan kognitif siswa pada permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar secara nyata. Pendidikan siswa harus dibekali literasi digital sejak dini. Misalnya, setiap sekolah memberikan muatan lokal dengan mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketujuh, ada pendidikan karakter. Adapun relevansinya terhadap pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 di SD adalah IPS merupakan peranan yang penting dalam mengarahkan peserta didik pada nilai-nilai perilaku yang demokratis, serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun orang lain. Proses penerapan nilai karakter dalam IPS dilaksanakan dengan meneladani pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar. Maka dalam kaitannya dengan nilai-nilai dalam pembelajaran IPS, seorang pendidik hendaknya membimbing mengarahkan peserta didik untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Selain itu, pendidik perlu memberikan motivasi peserta didiknya untuk bersikap baik karena karakter yang baik dapat menciptakan pengalaman bagi dirinya di kelas maupun lingkungan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Pada pelaksanaan kurikulum Merdeka di SD, pembelajaran IPA dan IPS digabung menjadi satu, yaitu IPAS. Perubahan status mata pelajaran IPA yang digabung dengan IPS ini bertujuan untuk memantapkan pengembangan kompetensi yang penting bagi seluruh peserta didik saat ini dan di masa depan. Selain itu, IPAS bertujuan untuk membangun literasi sains. Tujuan dari mata pelajaran ini adalah untuk memperkuat siswa dalam mempelajari ilmu-ilmu alam dan sosial yang lebih kompleks. Dalam mempelajari lingkungan, siswa melihat fenomena alam dan sosial sebagai fenomena yang saling terkait. Siswa membiasakan mengamati atau meneliti dan melakukan kegiatan yang mendorong keterampilan inquiry lainnya yang sangat penting sebagai landasan pembelajaran sebelum melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Teknis pembelajaran IPAS di SD. Pembelajaran IPAS bukan pembelajaran tematik. Pada mata pelajaran IPAS terdapat dua elemen, yaitu elemen pemahaman IPA dan IPS dan elemen keterampilan proses. Oleh karena itu, pembelajaran IPAS di sekolah dasar dapat dilakukan dengan 4 teknis. Yang pertama ada analisis capaian pembelajaran. Guru di sekolah melakukan analisis capaian pembelajaran dengan aktivitas yang dilakukan adalah mengidentifikasi dimensi berpikir atau kompetensi dengan ciri melihat kata kerja operasional yang ada pada capaian pembelajaran serta mengidentifikasi dimensi pengetahuan atau lingkup materi. Selanjutnya, identifikasi mana yang termasuk dimensi pengetahuan IPA serta dimensi pengetahuan IPS yang ada di elemen pemahaman IPAS dan elemen keterampilan proses pada capaian pembelajaran. Misalnya, CP untuk kelas 1 dan 2 pada akhir fase A, peserta didik mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungan
rumah, dan sekolah, serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan melakukan beberapa teknik seperti merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran, serta merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran harus memuat kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Untuk memudahkan guru harus melihat kata kunci yang ada pada capaian pembelajaran. Setelah mengidentifikasi kata-kata kunci, selanjutnya guru melakukan pembagian karakteristik mana yang termasuk materi IPA dan IPS. Yang ketiga, merumuskan alur tujuan pembelajaran. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Alur tujuan pembelajaran keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jika sudah melakukan analisis capaian pembelajaran dan rumusan tujuan pembelajaran, maka untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran sangat mudah, hanya tinggal menambahkan rasional alokasi waktu, topik atau materi pelajaran IPA atau IPS. Yang keempat, merancang modul ajar dan RPP. Tergantung apa yang ingin dikembangkan di sekolah. Jika memungkinkan modul ajar, maka kembangkanlah modul ajar. Namun jika hanya mampu mengembangkan RPP, cukup hanya mengembangkan RPP yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kemudian, implementasinya dalam pembelajaran. Implementasi dari pembelajaran IPS di SD masih seperti terpisah dengan pembelajaran IPA. Buku yang disediakan memang memuat materi IPA dan IPS, yakni materi IPA pada bagian awal dan materi IPS pada bagian akhir. Akan tetapi, pelaksanaan pembelajaran IPA dilaksanakan di semester ganjil dan pembelajaran IPS dilaksanakan di semester genap. Jadi, pelaksanaan kurikulum mereka pada pembelajaran IPA belum sepenuhnya diintegrasikan secara konten materi dengan IPS. Baiklah, hanya itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.